dibilang akhirnya gitu. Sebagai aku melihatnya ini seperti apa, Bang? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan menurut Blake Law Dictionary ada 5 kategori yang dikatakan contempt of court ya. Yang pertama misbehaving in court ya. Yang kedua sub court ya. Terus selanjutnya itu ada perilaku yang menghina peradilan. Saya kira perbuatan daripada teman-teman tadi harus terlebih dahulu dikaji lebih dalam lagi ya. Apakah memang perbuatannya itu sudah melampaui kewenangan ataupun melampaui batas di dalam kesatuan hukum acara pidana kita. Karena kita lihat sudah ada juga laporan polisi terhadap yang bersangkutan ya, yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya kira ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali. Dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi ya terhadap pembekuan advokat tersebut berdasarkan pemberhentian daripada organisasi advokat yang kita lihat. Nah, pemberhentian itu tentunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Advokat, bahwasanya advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, terlepas masalahnya sudah pernah dilakukan sidang etik atau apa, itu internal daripada organisasinya. Saya tidak mencampur itu karena saya membahas produk yang telah dikeluarkan pada hari ini. Mas Pitra, maaf mungkin memotong, dia kan udah datang ke MA ya, udah bersurat lah bisa dibilang meminta maaf ke PN, bahkan ke PN Jakarta Utara juga. Mungkin melihat hal seperti itu gimana sih mungkin menurut Mas Pitra sendiri? PN itu memang tidak berwenang untuk memberhentikan seseorang sebagaimana diatur dalam undang-undang, tapi membekukan itu merupakan produk mereka. Ya, dia menggunakan diskresinya secara hak subjektivitasnya kan gitu. Nah, yang berhak memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau seumpamanya pembekuan ini ingin dibuka kembali untuk menjadi aktif kembali sebagai advokat, tentunya organisasi advokatnya ini yang mengusulkan itu agar itu dibuka kembali, karena kan yang memberhentikan organisasinya. Nah, Mahkamah Agung melaksanakan keputusan daripada organisasi advokat itu untuk melakukan eksekusi. Ya, eksekusinya berupa penetapan pembukuan tadi gitu loh. Jadi eksekutorial dalam keputusan organisasi advokat itu adalah Mahkamah Agung sendiri. Karena organisasi advokat telah mengeluarkan keputusan berupa pemberhentian tadi gitu. Jadi maka dari itu karena memang organisasinya menyurati Mahkamah Agung merespon dengan mengeluarkan penetapan pembekuan tadi. Karena konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat itu diatur dalam pasal 10 ayat 2-nya itu ya, bahwasanya advokat yang sudah diberhentikan dari organisasi advokat itu secara otomatis tidak dapat menjalankan profesi advokat lagi. Nah, makanya untuk tidak menjalankan profesi advokat lain, adanya BAS di situ, berita acara sumpah. Makanya dibukukan oleh Mahkamah Agung. Pak, tapi Abang melihat ketika akhirnya ini semua sudah terjadi, ketika nanti tanggal 20 apakah tetap akan berjalan kan Bang yang namanya sidang kembali gitu. Ketika Abang melihat dua sosok Rasman yang akhirnya sudah agak sedikit ibaratnya dari tinggi emosinya akhirnya sudah ada. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini salah satu akhirnya seorang Bang Rasman mengakui kesalahannya dengan sudah meminta maaf ke MA maupun ke tempat yang lain? Iya, saya kira kita apresiasi ya atas memang beliau menyatakan telah meminta maaf dan mengakui salah, itu wajib kita apresiasi dan kita hormati. Karena bagaimanapun juga lembaga peradilan harus lebih tinggi. Kalau memang lembaga peradilan tidak dihargai oleh beberapa penegak hukum seperti seperti jaksa, polisi, advokat, ini akan menjadi amburadul ini. Jadi siapa lagi yang dihormati oleh para penegak hukum ini gitu? Karena mereka itu memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan suatu perkara. Makanya apa yang telah diputus hakim itu harus sudah dianggap benar, sebagaimana asas hukum kita res judicata pro veritate habetur.
Jadi saya kira produk pengadilan itu harus dihormati apapun itu keputusan dari majelis hakim, karena kita juga berkomentar terkait dengan produk pengadilan itu sebagaimana menurut Black Law Dictionary itu kalau kita mengarah kepada merendahkan martabat itu masuk dalam kategori contempt of court gitu. Oke Bang, berarti dua sosok orang pengacara ini bisa dibilang karirnya tamat. Dan karena dengan karirnya tamat ini, dengan basnya juga dibekukan, semuanya akhirnya tidak diberikan jalan lagi untuk, apakah dia tetap masih bisa mendampingi klien atau seperti apa Bang? Kalau memang itu sudah diberhentikan, konsekuensinya itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 10 ayat 2 tadi, tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Berhenti total ya Bang? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi, karena kalau sudah ada surat edaran oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Republik ini, nanti pengadilan pasti akan melihat apakah berita acara sumpahnya ini masih berlaku atau tidak, kan gitu. Kalau memang berita acara sumpahnya itu sudah dibekukan dan tidak berlaku lagi, saya kira itu tidak dapat digunakan untuk beracara. Nah, ini yang menjadi persoalannya, karena produk itu adalah produk dari pengadilan. Nah, pengadilan juga yang berwenang untuk memutuskan tersebut apakah layak untuk mendampingi atau tidak. Nah, maka dari itu sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 10 tadi, advokat yang sudah diberhentikan oleh organisasinya, ya saya kira tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Berarti sudah berhenti ya Bang ya? Berarti setelah putusan dari MA itu sendiri sudah termasuk Ya, berhenti? lain halnya kalau pembekuannya itu hanya memberikan jangka waktu 1 tahun, seperti almarhum Anan Buyung Nasution. Iya. Pernah juga tersandung masalah contempt of court, dan itu hanya skorsing selama 1 tahun pembekuannya itu oleh Mahkamah Agung 1 tahun. Tapi yang menjadi persoalan adalah pembekuan daripada yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dalam kasus yang ini tidak ada jangka waktunya di situ. Lain halnya kalau diberikan jangka waktu, karena di situ saya lihat itu pemberhentian secara tetap. Nah, kalau penafsiran pemberhentian secara tetap ini adalah pemberhentian secara tetap yang tidak bisa dilakukan lagi beracara di muka persidangan gitu. Lain ceritanya kalau sementara gitu. Bang, berarti kalau misalkan tetap ngeyel dia datang atau mendampingi klien itu berarti bisa dipidana ya, dong? Bang? Atau Ya, gimana, Bang? tadi sudah jelas dikatakan oleh Prof. Marwarar, apabila memang datang lagi sudah dikatakan dibekukan, itu merupakan salah satu kategori contempt of court tadi. Berarti penetapannya sudah betul-betul sudah tetap ya Bang, tidak ada lagi jangka waktu. Iya, kan berdasarkan pertimbangan daripada keputusan daripada pengadilan tinggi tadi, berdasarkan pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia. Karena pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia ini yang menjadi dasar dan rujukan oleh Mahkamah Agung untuk memberhentikannya, seperti itu.